Guys, gue barusan tanya lagi channeling ke Allah tentang kaitannya skizofrenia, penderita skizofrenia dan ilmu hitam. Ya, ada beberapa versi sih. Jadi yang gue tanya, eh, apakah pengguna ilmu, tunggu, karena gue ada kasus, ada kemungkinan saudara gue katakanlah dia terkena skizofrenia. Ada banyak macam alasannya ya, cuman ada juga katanya indikasi dia dikirimi ilmu hitam oleh orang yang nggak suka sama dia. Terus itu pertama, terus yang kedua dia sendiri belajar soal ilmu hitam, jadi takutnya ini dia kena karma ya gitu. Jadi nggak cuman masalah dia diserang ilmu hitam atau dia sendiri yang ini dia sendiri yang menggunakan, atau juga masalah gen, masalah lingkungan eksternal ya kan, masalah pola asuh gitu kan, masalah kesehatan mental. Jadi emang ada faktor spiritualnya ya kan, ada faktor spiritualnya, dan ternyata kecil nih, presentasinya kecil. Jadi gue tanya ke Allah, ya Allah, apakah seorang korban dari penggunaan ilmu hitam yang terkena skizofrenia ini jumlahnya mencapai 50%? Enggak, kata Allah. 40%? Enggak. 30%? Iya. Di seluruh dunia ya, korban yang terkena pengaruh ilmu hitam dan mengalami skizofrenia. Jadi emang dari faktor eksternal ya, bukan dari internalnya dia gitu. Itu ada 30%. Terus kalau misalnya pengguna ilmu hitam ya kan, terus dia terkena karma, dia karena dia ngejahatin orang kan, terus dia dapat karma dan terkena skizofrenia misalnya. Itu berapa presentasinya? Gue tanyakan. Gue tanya dari 50, 40, 30, ternyata 20% dari total penduduk dunia. Jadi ada 20% kemungkinan yang punya skizofrenia tidak terdeteksi. Ada yang terdeteksi mungkin ya, cuman mungkin kecil, tapi ada juga yang tidak terdeteksi, dan gue rasa ini banyak jumlahnya gitu. Jadi mungkin ada lagi. Oh, pertanyaan paling awal itu ini, ya Allah, apakah pengguna ilmu hitam ini mendapatkan karma berupa penyakit mental gitu kan? Iya, kata Allah. Terus apakah sebelum mereka menggunakan ilmu hitam pun mereka sudah punya penyakit mental? Iya, gitu. Jadi ini terkait erat nih masalah kesehatan mental dan masalah spiritual. Jadi kalau misalnya lo nggak percaya, lo kontak langsung dah kalau ya, kontak tanya. Kalau bisa telepati sama Allah, makanya lo jangan ibadah tuh jangan asal-asalan. Lo kalau bisa, kalau lo kepo ya, lo tanya sama Allah, ya Allah, tolong kasih aku petunjuk dong, aku mau nolongin orang gitu kan, aku mau nolongin diri aku sendiri juga gitu, aku pengen healing segala macem, tolong kasih petunjuk aku harus gimana, tolong kasih tahu aku siapa orangnya pakai ilmu hitam gitu kan, terus apa dan kenapanya kasih tahu aku gitu. Terus lo juga belajar dari banyak orang, jangan terpaku sama satu sumber ya, karena itu semua harus diadu tuh, pendapat-pendapat itu tuh diadu supaya lo tuh objektif dan netral ya, supaya lo bisa ketemu nanti intisari dari ilmu yang lo pelajari itu apa aja gitu kan. Jadi lo punya konsep sendiri, nggak niru orang lain gitu. Kalau niru kan gampang ya, niru belum tentu bener loh, hati-hati loh. Makanya lo cari tahu siapa yang paling bener, siapa yang paling jujur, siapa yang paling logis ya, siapa yang paling kayak ini bisa dipertanggungjawabkan, ini bukan kebohongan, ini bukan dikarang-karang dan bukan cari perhatian gitu kan. Itu lo harus cari orang-orang kayak gitu, orang-orang yang hanif lah kalau dalam istilah Islam kan, lurus gitu, lurus, dia nggak macem-macem gitu. Kalau emang pengen nolong, kalau emang baik ya udah dia baik dan nolong gitu, nggak yang pamrih, yang nggak yang, kecuali kalau dia memang harus berbayar ya, untuk layanannya dia harus berbayar, ya udah emang karena dia punya bakat ya kan, dia kuatin di situ, ya udah itu haknya dia, kita nggak bisa komplain dong, nggak bisa, karena itu emang kemampuannya dia dari Allah gitu. Kayak yang perukiah gitu, kita nggak bisa gak usah, lo gratis aja gini-gini lah. Kalau misalnya dia waktunya dan energinya, fokus perhatiannya itu habis ke situ, otomatis dia harus ini dong, ada apa namanya, energinya itu kan kita harus timbal balik kan, harus balance, seimbang gitu. Jadi tujuannya tuh itu gitu. Jadi kalau misalnya lo boleh menggunakan bakat lo untuk kepentingan gratis dan berbayar gitu kan.
terserah lo pilih gratis semua, tapi lo mungkin kehidupan lo kayak tidak tercukupi kan, padahal Allah kasih itu untuk ya udah kalau bisa lo juga cukupi kebutuhan lo juga gitu, kebutuhan pribadi lo, kebutuhan sehari-hari lo gitu kan. Misalnya lo pengen punya rumah, lo bisa nabung gitu-gitu, yang penting lo halal, lo nggak minta-minta, lo nggak menipu orang, nggak ngakalin orang, lo nggak mencuri uang orang gitu kan. Yang penting lo kerja sesuai bakat lo gitu. Nah ini nih makanya indigo dan empath ini, ayo coba lo healing total. Kalau healing separuh-separuh kayak lo masih narsisistik, jadi kayak lo masih bimbang kemana nih jati diri gue apa, terus tujuan hidup gue apa tuh lo nggak akan ketemu, belum ketemu banget gitu. Ya mungkin lo tahu tapi kayak masih abstrak gitu, kayak terlalu luas. Tapi kalau udah total, lo akan healing kalau udah healing total, lo akan tahu persis kemana aja. Biasanya banyak sih, emang ada opsi-opsi kan, tergantung lo nya, ya kan. Itu makanya lo cari tahu, lo belajar, tanya sama yang tahu gitu ya. Semoga sukses ya buat semuanya ya, jadi bisa ketolong nih orang-orang yang katakanlah selamat dari ilmu hitam gitu loh, yang masih bisa kita selamatin. Oke, makasih ya.